untuk melengkapi tugas mata kuliah Manajemen Dasar Peternakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rara Yustinda Sistolus dengan NIM 250306079. Nah, sebelum memasuki video penjelasan wawancara, saya akan jelaskan apa sih fungsi dari 4P itu dalam manajemen peternakan. Nah, yang pertama itu adalah planning atau bisa disebut sebagai perencanaan. Yang kedua ada organizing, yaitu pengorganisasian. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan, lalu controlling atau pengendalian. Nah, tujuannya itu apa? Tujuan dari 4P itu adalah memastikan bahwa peternakan tidak hanya berjalan berdasarkan kebiasaan, tetapi didasarkan pada tujuan yang jelas, sumber daya yang terstruktur, pelaksanaan yang terarah, sehingga berkelanjutan usaha dapat terjaga. Wow! Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah saya dapat dari wawancara bersama salah satu karyawan PPL Pokpan, yaitu Bapak Muhammad Alwi Ihsan di PT Alih Husni tadi. Saksikan keseruan bersama saya. Nah, teman-teman, ini adalah cuplikan wawancara saya dengan salah satu pekerja di PT Alih Husni. Nah, teman-teman, ini adalah penampakan dari ayam yang berusia 7 minggu. Ini adalah ayam 68 minggu. Nah, teman-teman, yang ini adalah ayam yang berusia 22 minggu. Yang pertama itu planning. Dari wawancara yang saya lakukan pada PT Peternakan Alih Husni ini sudah berjalan sejak tahun 2000. Nah, ayam yang dipilih untuk diternakan itu adalah ayam petelur, teman-teman. Untuk bibit ayam petelur ini atau dapat disebut dengan Highland dari PT Alih Husni ini berasal dari PT Pokpan. Karena adanya kerjasama antara PT Alih Husni dengan PT Pokpan. Dan untuk hasil telur yang didapat dari peternakan ini dijual ke agen-agen telur. Dan untuk planning ke depannya sangat memungkinkan untuk beternak ayam petelur ini karena adanya program dari pemerintah yaitu MBG, makan bergizi gratis, yang memerlukan telur ayam untuk protein, teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah pengorganisasian. Di PT Alih Husni ini mempekerjakan banyak orang untuk mengurus semua ayam petelur yang ada di sini. Nah, untuk pengorganisasi itu terdiri dari owner, mandor, sekretaris, 7 anak kandang, tukang kebun, dan bangunan. Nah, PT Alih Husni ini bekerja sama dengan PT Pokpan. Jadi untuk bibit serta pakan itu berasal dari Pokpan, guys. Nah, yang ketiga itu pelaksanaan. Di pelaksanaan PT Alih Husni ini memakai lampu pijar siklus yang malam hari selama 4 jam. Ini dia yang produksi ya. Dari jam 8 sampai jam 10 dan jam 2 sampai jam 4. Lalu untuk pembersihan kandang 2 hari sekali, prekotoran. 3 hari sekali itu kotoran kandang. Kalau lingkungan setiap habis dikasih pakan selalu dibersihkan.
Dan untuk orang yang ingin masuk ke dalam kandang akan diberi disinfektan agar mencegah penyebaran penyakit menular dan menjaga biosecurity kandang. Dan untuk pemberian pakan di ayam produksi ini menggunakan jadwal 2 kali sehari. Dan untuk obat-obatan dan vaksin untuk ayam petelur ini sudah ada program dan jadwalnya guys. Dan untuk pakan, 3 hari pakan itu menghabiskan angka 10 ton untuk 28 ekor petelur yang ada di PT Aleng Husni ini. Jadi untuk 1 bulan itu mengambil 300 ton. Nah, yang terakhir itu pengendalian. Nah, nggak jarang telur yang dihasilkan tuh retak atau nggak sempurna bentuknya. Dan biasanya juga ada warna telur yang putih dan kerabang telurnya itu lunak. Tapi itu tetap dijual guys, karena di kandang itu sistem jual belinya itu semua rata harganya. Dan untuk mengelola limbah dari kandang ayam petelur ini dikerok dan dijual kembali agar menghasilkan keuntungan. Dan penyakit apa sih yang paling sering terjadi pada ayam produksi di PT Aleng Husni ini? Nah, penyakit yang paling sering menyerang itu adalah pilek dan head stress. Bingung? Nah teman-teman, ini adalah kompos ataupun kotoran dari ayam petelur yang akan dijual kembali. Nah teman-teman, ini adalah hasil telur yang akan dijual. Nah, kalau yang ini adalah alat untuk menaruh pakannya. Nah teman-teman, ini adalah penampakan dari pakan untuk ayam yang 7 minggu ya. Pakan yang dipakai ini ya teman-teman,